Dulu terus saya kalau di musik suka juga kena bir apa gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah yang namanya narkotika tuh nggak pernah. Dulu belum ada gitu. Sabu-sabu yang itu belum ada. Paling ya bir aja lah gitu. Oke, kita masih berada dalam suasana Idul Fitri. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Jalanallah minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kemudian kenapa harus drunk gitu? Kenapa harus pergaulan bebas gitu? Bebas itu. Nah, disitulah setiap sholat saya berdoa, ya Allah, seandainya bakat seni ini hanya memperlebar jalanku ke neraka, tolong cabut. Tapi seandainya engkau bisa membuat seni ini membawa kepada keridhaanmu, beri aku hidayah. Itu yang doa saya selalu itu. 13 Oktober 1973, sorry. 73 Pak. 13 Oktober 1973, saya di situ berkomitmen untuk tidak maksiat dalam musik. Maka saya deklarasikanlah Sonata The Voice of Muslim. The voice of Muslim. Dulu itu saya kalau di musik suka juga kena bir apa gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah yang namanya narkotika tuh nggak pernah. Dulu belum ada gitu. Sabu-sabu yang itu belum ada. Paling ya bir aja lah gitu. Nah, dari situ begitu saya bertekad kayak gitu, saya deklarasikan Sonata The Voice of Muslim 13 Oktober tahun 73. Di situlah bahwa nilai-nilai Islam saya jalankan. Dimasukin ya. Alhamdulillah sampai detik ini. Dan nggak gampang juga itu. Saya di sidang juga kan sama MUI. Oh iya, pernah? Karena Kenapa? Karena dulu waktu saya mendendangkan lagu La ilaha illallah. La ilaha illallah itu kan dari suratul Ikhlas. Saya bacakan suratnya, suratul Ikhlas. Setelah itu saya nyanyikan artinya kan. Terjemahannya itu saya nyanyikan. Di situ waktu itu belum ada infotainment belum ada. Masih banyak majalah, koran-koran. Maka ramelah berita itu. Rhoma Irama menjual Al-Quran. Rhoma Irama mendendangkan Al-Quran. Wah, ramai itu berita itu. Akhirnya saya dipanggil MUI. Waktu itu ketuanya Kiai Haji Syukri Ghazali. Ketuanya sama saya ingat. Dipanggil para wartawan, para ulama, coba mana itu lagu yang mendendangkan Quran? Itu. Sebenarnya itu dipraktekin. Enggak, ada kaset. Rekaman. Coba mana lagu itu? Saya pernah kan. Itu pertama kan ada efek angin. Saya baca Al-Ikhlas. Kalau Allah kalau kufuwan ahad, baru masuk musik. Bam 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 bararam sama ya. Baru terjemahannya sedendangkan, katakan musik ya, katakan Tuhan itu satu, Tuhan buat menyembah dan Tuhan meminta. MUI saat itu setelah mendengar, wah kalau kayak ini bagus banget ini. Enak juga. Saat itulah saya direkomend, didukung oleh MUI untuk bikin banyak lagu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Well To Do semuanya, apa kabar hari ini? Tentunya baik-baik saja kan? Baiklah, kali ini kita akan berbagi informasi tentang Raja Dangdut Rhoma Irama. Ngaku pernah minum bir. Rhoma Irama cerita pada Ustadz Felixio soal perjalanan karir musiknya. Penyanyi dangdut Rhoma Irama bercerita tentang perjalanan hidup, terutama karir musiknya pada Ustadz Felixio. Terungkap satu pengakuan ayah Ridho Rhoma itu pernah minum bir. Hal ini terekam dalam tayangan YouTube YNTV yang tayang 28 April 2024. Dalam perbincangan Ustadz Felixio di studio Soneta Depok itu, Rhoma mengakui pernah minum bir. Namun momen itu terjadi pada masa awal karir bermusiknya. Dia mengaku sebelumnya merupakan penyanyi pop dan rock. Bahkan dia pernah menjadi juara pop singer Asia Tenggara.
Rupanya pengalaman itu pula yang membuatnya menciptakan lagu Mira Santika. Pernah dengar lagu Mira Santika? Itu kisah nyata. Jadi dulu ketika saya main musik saat remaja, main rock, main pop juga, dan pernah menjadi juara pop singer Asia Tenggara jelasnya. Dulu saya kena juga minum bir, tetapi belum ada narkotika. Paling bir aja lah tambahnya. Namun momen itu memunculkan keresahan di hati Rhoma Irama. Dia berpikir kenapa bermusik itu harus meninggalkan sholat, bahkan pakai drug dan pergaulan bebas. Kenapa bermusik harus tarikus sholah atau meninggalkan sholat? Ketika sholat dikatain, kenapa juga harus drug? Kenapa harus pergaulan bebas? Kisah Rhoma. Lantas Rhoma Irama sholat istikharah dan memanjatkan doa. Ya Allah, jika bakat seni ini hanya memperlebar jalanku ke neraka, tolong cabut. Tapi seandainya engkau bisa membawa seni ini kepada keridhoanmu, beri saya hidayah, ujarnya. Sejak itu Rhoma berkomitmen untuk tidak berbuat maksiat dalam musik. Bahkan dia melahirkan deklarasi Soneta The Voice of Muslim. Ketika itu personel ada 8 orang. Seiring perjalanan waktu, Rhoma Irama dan Soneta Group ternyata makin berkibar. Buktinya banyak tawaran main film datang kepada Rhoma. Namun Rhoma bersedia bermain film, tetapi ada 3 syarat. Pertama, ia tidak ingin menjadi aktor tetapi menjadi diri sendiri. Ternyata ada alasannya. Saya sering melihat film barat, ada bintang yang saya idolakan, bahkan menonton film-film Indonesia dan bintang-bintang saya idolakan. Saya suka banget dengan bintang ini, tapi ketika saya ketemu bintang ini ternyata beda banget. Tidak seperti sebaik di filmnya. Jadi saya tidak mau begitu. Saya tidak mau orang melihat saya berbeda di film dengan aslinya, karena pengalaman tadi jelasnya. Kemudian syarat kedua, harus ada sholat berjamaah. Rhoma melihat saat itu banyak orang di produksi film yang suka meninggalkan sholat. Kalau keluar kota bisa dijamak, kalau di dalam kota setiap waktu sholat harus berjamaah, katanya. Terakhir, tidak boleh ada minuman keras di lokasi pembuatan film. Botol bir berantakan, artinya dekat banget dengan minuman, katanya. Lagu La Ilaha Illallah dituding jual ayat. Rhoma dipanggil MUI. Raja Dangdut juga bercerita. Raja Dangdut Rhoma Irama menceritakan banyak kisah tantangan dakwah di jalur musik yang dihadapinya. Kisah ini dia sampaikan saat hadir dalam acara Kongres Budaya Umat Islam Indonesia sebagai rangkaian Milad ke-48 Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada Rabu 26 Juli 2023. Saat bercerita, Rhoma yang berpenampilan serba putih itu sempat terdengar isakannya. Sejenak dihentikan cerita. Lalu dilanjutkan, pengalaman tak terlupakan adalah ketika ia mengucapkan Assalamualaikum di pentas musik di Ancol, Jakarta sebelum mendindangkan lagu. Ucapan salam masih tabu kala itu. Rhoma pun dilempari sandal dan lumpur dari arah penonton. Teriakan bernada cemooh terdengar jelas. Hoi, bukan masjid. Hoi, bukan majelis taklim. Rhoma sadar dakwah lewat musik ini memang sulit dan banyak yang mengusik, sampai harus lebih dulu menelan pil pahit. Namun dia tak gentar. Rhoma melangkah lagi dengan mendeklarasikan Soneta Group sebagai The Voice of Muslim pada 13 Oktober 1973. Lahirlah kemudian lagu La Ilaha Illallah, sebuah lagu yang dimulai dengan pembacaan surat Al-Ikhlas. Lirik dimulai dengan katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah. Setelah lagu itu tersebar luas, media massa seperti koran dan majalah rame-rame memberitakannya. Rhoma dianggap mendindangkan Al-Quran. Ada pula yang menyebut Rhoma menjual ayat Al-Quran. Lagu itu memicu kontroversi sampai Rhoma dipanggil Majelis Ulama Indonesia yang saat itu diketuai Kiai Haji Sukri Hozali. Berkumpullah para ulama, berkumpullah wartawan-wartawan. Coba perdengarkan itu lagu yang Anda mendindangkan Al-Quran, yang menjual agama dan sebagainya, kata Rhoma meniru perkataan Kiai Sukri.
Diputarkannya lagu La ilaha illallah dengan intro pembacaan surat Al-Ikhlas tanpa musik, hanya ada efek angin. Barulah masuk pada alunan musik gitar, pam 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 bram bam. Kemudian lirik, katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Mendengar lagu tersebut, Kiai Sukri merespon dengan berkata, Bang Haji, kalau seperti ini silakan bikin yang banyak. Roma merasa mendapatkan dukungan dari MUI untuk berdakwah di jalur musik. Itulah pertama kali saya mendapat dukungan dari MUI untuk dakwah melalui lagu, kata Roma. Sejak itu Roma terus membuat lagu-lagu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis untuk berdakwah. Suatu ketika pada tahun 1990-an dia pernah ke Amerika Serikat karena mendapatkan undangan dari University of Pittsburgh, Pennsylvania. Keberangkatannya dalam rangka menghadiri agenda International Conference on Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia. Saat itu Amerika membuat itu. Kita baru sekarang nih, artinya mereka menyadari bahwa ternyata dakwah dalam musik itu efektif, ujar Roma. Apresiasi untuk Roma Irama datang dari banyak orang. Itu karena lagu-lagunya yang berisi begitu banyak pesan kebaikan dalam Islam. Bahkan suatu kali di sela-sela syuting film Menggapai Matahari, Roma pernah ditemui oleh seseorang yang ternyata adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Erlangga. Ada seorang parlente mencari seseorang. Begitu lihat saya, dia menuju ke saya. Are you Roma Irama? Yes, I am. Saya berdiri langsung dipeluk sama dia. You are my teacher. Kaget banget saya dibilang. You are my teacher, cerita Roma. Roma bertanya kepada dosen tersebut soal alasan memanggil dirinya sebagai guru. Si dosen menjawab, Mr. Roma, saya ini guru bahasa Inggris di Universitas Erlangga, Surabaya. Perjalanan hidup saya selama ini banyak terinspirasi dari lagu-lagu Anda. Dan banyak problematika kehidupan saya solusinya ada dalam lagu-lagu Anda. Pada tahun 1980-an, seorang sosiolog dari Ohio University, AS, menemui Roma 3 kali berturut-turut untuk menulis sebuah tulisan berjudul Roma Irama and the Dangdut Style. Sosiolog itu membandingkan Roma Irama dan Mick Jagger. Menurut dia, perbedaan keduanya ialah Mick Jagger punya penggemar, tapi Roma Irama punya pengikut. Mick Jagger digemari karena musik, lagu, dan penampilan, sedangkan Roma tidak hanya digemari, tapi menjadi teladan dan lirik lagunya diikuti. Ternyata the power of music can change, tutur Roma. Pernah pula ditanya oleh Rektor Universitas Tokyo, Jepang soal alasan membuat berbagai hal religi, sosial, dan politik ke dalam lagu. Secara spontan Roma menjawab, because music is not just for fun. It has responsibility to Allah and human beings. Kata-kata itu kemudian ditempel di markas Soneta Group dan menjadi tagline. Roma mengatakan musik bisa membuat manusia menjadi baik dan bisa membuat manusia menjadi tidak baik. Pengaruh musik ini luar biasa, maka tentu ada pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia, kata dia. Royalti lagu Begadang. Roma Irama membeberkan fakta soal lagu Begadang. Rupanya lagu itu pernah membuat Roma Irama mendapatkan royalti dari Inggris. Ya, Roma Irama membuktikan jika musik dangdut sampai ke luar negeri. Buktinya ia pernah mendapatkan royalti dari Inggris. Royalti tersebut dibayarkan kepada Roma Irama berupa uang pound sterling lewat tembang miliknya, Begadang. Saya juga pernah dapat royalti dari Inggris berupa uang pound sterling dari lagu Begadang, kata Roma Irama ketika ditemui di Hotel Millennium Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin 28 Agustus 2023 malam. Sehingga musik dangdut kini menurut Roma Irama sudah mulai digemari oleh mancanegara, salah satunya adalah Inggris. Iya, saya rasa nantinya seperti itu ya. Kita ketahui di Jepang dan Amerika, di sana udah ada PAMI juga, sudah ada dangdut cowboy dan festival dangdut juga, tutur Roma Irama. Tidak hanya itu, di kesempatan yang lain, pelantun lagu Judi ini sempat didatangi oleh musisi Joss Stone, di mana Joss Stone mengakui adalah penggemar beratnya lewat lagu Judi. Penyanyi Inggris Joss Stone datang ke rumah saya. Dia bilang, I am one of your fan. Berarti dia Inggris sesudah banyak dangdut.
Dan dia nyanyi lagu judi di depan saya, ujar Rhoma Irama. Dalam hal ini Rhoma Irama juga mendapatkan musik dangdut sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB dari Indonesia, sehingga hal itu dapat membuat musik dangdut mendunia. Artinya bahwa di Inggris sudah ada gemar dangdut di Amerika dan Jepang. Jadi kalau ada yang bilang dangdut koplo baal, mudah-mudahan dengan melalui UNESCO ini bisa jadi kenyataan dan dikenal lebih luas lagi. Lanjutnya, bangun boarding school. Penyanyi dangdut Rhoma Irama punya cita-cita mulia sebelum meninggal dunia nanti. Ayah Ridho Rhoma itu ingin bisa memiliki sekolah sebelum tutup usia. Sang raja dangdut ingin sekali bisa membangun sekolah berbasis kurikulum Islami layaknya boarding school. Menurutnya saat ini sudah mulai proses untuk persiapan keperluan mendirikan sekolah yang disebutnya sebagai perguruan Islam. Yang bahwasanya saya sedang mendirikan perguruan Islam itu sebuah obsesi saya yang insya Allah, ya Allah izinkan itu bisa berdiri sebelum saya berpulang ke rahmatullah atau meninggal dunia, ujar Rhoma Irama di kawasan Tole Iskandar, Depok, Selasa 25 April 2023. Ya, sekolah kayak boarding school, tambah Rhoma. Rhoma mengatakan sekolah tersebut sudah mulai dibangun, namun Rhoma Irama tak memperhitungkan soal progresnya berapa persen. Sekarang masih sedang berproses pembangunan, ucap Rhoma. Nggak saya hitung-hitung berapa persen sudah pembangunannya, katanya. Di usia yang semakin bertambah, Rhoma Irama ingin bisa lebih bermanfaat dengan mendirikan sebuah sekolah berbasis Islami. Rahasia bugar Rhoma. Penyanyi Rhoma Irama masih bisa tampil gagah dan bugar di atas panggung meski usianya sudah 76 tahun. Rhoma Irama menuturkan bahwa dirinya menerapkan pola makan yang bersih dan halal untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Saya rasa pola makan yang sehat perlu makanan yang halal yang baik. Yang penting halal baik untuk kesehatan, tutur Rhoma Irama di kawasan Depok. Tak hanya itu, Rhoma Irama sering memeriksakan kesehatan tubuhnya ke rumah sakit setiap 6 bulan sekali. Alhamdulillah, kontrol 6 bulan sekali ke rumah sakit, sautnya. Selain menjaga makanan agar tetap sehat dan halal, Rhoma Irama punya olahraga andalan untuk menjaga kebugarannya. Berenang dan bersepeda jadi olahraga favorit dari Rhoma, sehingga membuat sang raja dangdut itu tetap prima di atas panggung. Berenang, goes atau bersepeda, ungkap Rhoma Irama. Demikian, semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.